Sampai kursi-kursi itu terbang, dan Cilacap di saat itu mati lampu. Bukan hanya Nusa Kambangan, tapi Cilacapnya mati lampu. Oke. Oh, jadi agak jauh tuh antara lokasi eksekusi dengan keluarga? Jauh. Nggak bisa ngelihat pasti Nggak bisa ngeliat, itu lumayan jauh banget lah. Jadi memang kerinduan akan Tuhan itu dari sosok Freddy Budiman sesungguhnya udah ada dari awal. Tapi dia sempat belok dulu. Iya, sejak tahun 2013, Papa tuh tidak pernah lagi memakai narkoba, mengedarkan narkoba. Papa itu punya anak 4, 3 ini nggak ada yang tahu Papa tuh seorang bandar narkoba. Itu bulan Juli ya? Bulan Juli. Harusnya musim kemarau ya? Iya, mungkin ya. Bukan tiba-tiba hujan ya, hujan. Dan sebelumnya nggak pernah hujan kan? Nggak pernah hujan, Nusa Kambangan tuh nggak pernah hujan, tiba-tiba hujan, tenda. Nah, ini kan ruangan. Ini ada tenda buat ruang tunggu itu. Tendanya tuh terbang. Saking kencang Separah anginnya. itu tenda tuh terbang, makanya yang di Itu luar sebelum tuh, eksekusi ya? sebelum kalau aku berpendapat sih kayaknya aku sih nganggapnya kayaknya itu pertanda Papa tuh udah nggak ada. Karena setelah badai berlangsung baru keluarga dikabarin Papa udah nggak ada ya gitu. Aku jadi mikirnya ya mungkin aku mikirnya kayak gitu. Tapi kalau yang kayak bau wangi dan lain-lain aku sih nggak ngerasain gitu. Sampai kursi-kursi itu terbang, dan Cilacap di saat itu mati lampu. Bukan hanya Nusa Kambangan, tapi Cilacapnya mati lampu. Yang hal yang jarang terjadi atau nggak pernah terjadi sebelumnya, mungkin sempat nanya Nggak tahu sih, tapi pada saat itu sih malam-malam tiba-tiba mati lampu, badai, udah terbang-terbangan tenda, kursi-kursi plastik udah terbang-terbang. Akhirnya disuruh masuk ke dalam ruangan, baru tuh dikabarin Papa udah nggak ada. Papa udah nggak ada. Gitu. Berapa lama hujan badainya itu? Bentar banget, nggak, kayak 15 menit juga kayak nggak nyampe deh mas. Oke, 10 menitan lah ya? Sekitaran segituan, mungkin kayak sekitaran 15, pokoknya cepet, pas masuk tuh udah reda gitu. Tapi pas keluar udah berantakan aja. Karena angin kencang. Akhirnya tenda-tenda dipinggirin, nunggu sekitar 2 jam lebih baru jenazah Papa datang. Oke. Oh, jadi agak jauh tuh antara lokasi eksekusi dengan keluarga? Jauh. Nggak bisa ngelihat pasti. Nggak bisa ngeliat, itu lumayan jauh banget lah. Harus naik mobil itu. Harus naik mobil. Mungkin kalau 1 kilo ada? Lebih? Sekitar mungkin 5 menitan lah kayaknya. 5 menit naik mobil? Sekitar segitu. Dengan jalan aspal? Lama sih kalau jalan kayaknya itu. Enggak, dengan jalanan aspal maksudnya? Saya mau perkirakan ini waktunya nih maksudnya, jalan jaraknya. Kayaknya sekitar bisa 15 menit lebih kayaknya mas. Naik mobil? Karena tengah hutan kan, itu di hutan banget, lewat hutan. Oh, tanah jalannya? 15 menit, ya lebih dari 1 kilo dong berarti. Iya, mungkin sekitar lebih. 4 sampai 5 kiloan ya. Lumayan jauh ke dalam, dan ini kan banyak lapas gitu. Ada lapas batu, lapas apa. Iya. Dan Papa tuh kalau yang aku tahu paling ujung Papa tuh. Pasti tidak mencium bau wangi karena kan jauh, sekitar 4-5 kilo. Tapi bahwa ada hujan besar, badai, yang juga disampaikan oleh Bu Agnes juga ternyata dialami juga. Setelah itu kemudian menjemput dan lain sebagainya. Jenazah Papa datang, aku dikasih juga satu mobil buat keluarga dari kejaksaan, tapi kalau aku pribadi waktu itu lebih memilih naik ambulans bareng jenazah Papa. Jadi aku naik ambulans, ada keluarga tetap naik mobil yang dikasih sama kejaksaan. Ada aku naik ambulans langsung ke Surabaya. Oh, dari Cilacap sampai Surabaya di ambulans bareng sama jenazah Papa. Ada pengalaman di situ? Nggak ada sih, karena aku di situ ya hanya cuma bisa nangis-nangis aja di saat itu. Ngerasa hancur juga kan, mungkin kayak masih nggak ngerasa masa iya sih, maksudnya ini beneran terjadi loh, ini maksudnya beneran kayak sekitar 6 jam yang lalu tuh saya masih ngobrol nih sama Papa, masih ngobrol. Oh, sempat ngobrol ya sebelum eksekusi ya? Iya, masih kan 3 hari itu benar-benar full ngobrol sama Papa. Jadi 3 hari dari pokoknya Papa meninggal Jumat, jadi hari Selasa, Rabu, Kamis. Ngobrol terus satu ruangan. Mungkin tidur juga bareng, nginep bareng. Jadi di lapas itu aku cuma dikasih waktu maksimal sampai jam 5 sore. Dari pagi, dari jam 10 pagi. Nggak seharian berarti nggak seharian. Ngobrol-ngobrol terus sampai akhirnya Papa meninggal. Itu makanya itu momen yang kayak seakan kita baru ketemu orangnya tuh baru langsung meninggal di beberapa jam kemudian. Masih ada rasa-rasa shock itu. Cerita apa aja Papa selama 3 hari itu? Kayaknya itu semua hal yang berhubungan dengan aku di masa depan tuh Papa langsung, nggak perlu ditanya, Papa yang udah langsung ceramahin sih. Misalnya? Contoh kayak nanti kalau cari istri yang cari istri yang soleh, ingat yang agama dulu gitu, yang jangan mikirin yang aneh-aneh dulu, cari istri yang baik, kayak gitu-gitu sih. Coba nanti setelah ini kamu langsung kuliah,
beresin kuliahnya, nanti bisnis ini, gitu-gitu. Jadi memang kerinduan akan Tuhan itu dari sosok Freddy Budiman sesungguhnya udah ada dari awal. Tapi dia sempat belok dulu. Iya. Dan kemudian akhirnya kembali ke jalan yang benar menurut kemudian yang disampaikan. Betul ya keluarga? Betul. Dari tahun 2013 tuh Papa udah tidak menyentuh narkoba. Oh, sejak ditangkap itu? Ya, sejak tahun 2013 Papa tuh tidak pernah lagi memakai narkoba, mengedarkan narkoba. Meskipun ada juga informasi katanya di lapas. Betul. Ikut mengedarkan narkoba. Betul. Nah, Fikri punya bantahan soal itu? Karena aku yakin saat itu. Papa pun pada saat itu Papa yang meyakinkan aku karena Papa tadi malam cerita itu di satu hari itu Papa bilang Papa udah dimimpin Opa. Dimimpiin Opa? Papahnya. Papa kan udah meninggal lebih lama kan Kak Opa tuh. Opa tuh bilang di mimpinya stop Fred, stop Bud. Dia bilang kayak udah stop, berhenti. Dari saat itu Papa tuh udah berhenti. Tapi ya ternyata ya di situ kan ada beberapa sisi cerita yang seakan Papa tuh masih bergerak di bidang itu terus menerus. Nah di situ tuh yang menurut aku kayaknya Papa kayak kok. Dan aku sempat nanya juga akhirnya, Papa masih? Ya Papa bilang sih saat itu enggak. Gitu. Oke, waktu ketemu di lapas ya. Gitu. Iya. Terus cerita apa lagi? 3 hari kan tentu waktu yang lama dari pagi sampai sore pasti ya. Dan Papa itu lebih banyak ngaji. Oh ya? Papa tuh lebih banyak ngaji ketika. Katanya sehari bisa hatam 3 hari apa 2 hari bisa hatam? Menjelang kalau sebenarnya kalau itu jujur aku kurang tahu juga sebenarnya untuk kebenarannya. Hatam Tapi Al-Quran ya? Info itu kan sebenarnya info dari dalam lapas kan. Info dari dalam lapas ada satu oknum yang emang cerita kalau Pak Freddy itu begini, setiap hari ngaji seperti ini. Ada salah satu ustadznya yang cerita seperti itu. Cuman kalau dari sudut mata pandang aku emang selalu ngaji, ketemu tuh selalu ngaji sendiri. Karena ya kita akhirnya dengerin aja gitu Papa ngaji. Ntar kalau udah selesai baru ngobrol lagi. Kayak gitu selalu. Ya Papa tuh nitip pesan sih kayak nanti Papa nggak ada tuh Dedek loh yang bakal ngejaga keluarga ini. Karena Fikri anak laki-laki pertama. Gitu. Dan anak-anak yang lain kan tidak ada yang tahu. Dan di budaya Chinese itu laki-laki pertama itu istilahnya pemimpin ya. Iya selalu seperti itu. Makanya Papa itu punya anak 4. 3 ini nggak ada yang tahu Papa tuh seorang bandar narkoba. Sebelum Papa meninggal tuh nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi walaupun di hari terakhir tuh Papa dikasih kesempatan buat nelpon semua anggota keluarganya, ya mereka nggak ada yang sadar kalau itu Papa pamitan karena mau dieksekusi. Hanya cuman ya di teleponnya ya aku pamit ya, kayak anakku yang sehat ya gitu-gitu. Pokoknya harus nurut sama orang tua dan lain-lain kayak gitu. Oke. Nah ini saya mau tanyakan juga ini. Soal oknum jenderal ya. Di tahun 2000-an, mungkin 2009 atau 2010 ya, yang kemudian pernah disampaikan oleh Freddy Budiman kepada Haris Azhar sebelum dieksekusi mati, pernah mengantarkan sejumlah narkoba. Ya. Sempat cerita juga ke Fikri. Sebenarnya sih kalau secara Papa tuh nggak pernah membahas tentang dunia narkobanya. Oke. Papa tuh hanya selalu ketemu tuh ya selalu bercerita hubungan seorang ayah dan seorang anak aja, tentang kehidupan seorang ayah dan anak. Tapi memang Papa pernah waktu itu di hari-hari terakhirnya memang akhirnya kita mempertanyakan kan, ini bener nggak? Papa bener nggak sih narkoba gitu? Papa bener nggak narkoba? Dan karena kan Bang Haris tuh naikin maksudnya berita-berita itu kan di hari-hari terakhir Papa kan. Betul. Di saat aku lagi sama Papa. Nah akhirnya tante juga nanya kayak gitu, ini bener nggak? Ya pada saat itu Papa bilang Papa tuh nggak pernah bohong. Saya tuh nggak pernah bohong, kalau saya tuh lelaki yang memegang komitmen dan kejujuran tuh yang paling penting gitu. Statement Papa sih seperti itu. Itu di hari-hari terakhir. Di hari-hari terakhir. Bahwa apa yang disampaikan ke Haris Azhar betul disampaikan oleh Papa waktu itu, oleh Freddy Budiman. Tapi Fikri nggak nanya lagi, Pak gimana Pak sebenarnya? Pada saat itu udah nggak mau mikirin hal-hal itu dulu. Biarkan aku serahkan sama Bang Haris lah, karena biarkan Bang Haris yang membantu lah pada saat itu. Karena aku belum terfokus ya mempersiapkan diri aku untuk kehilangan Papa seorang ayah. Gitu. Sempat ketemu Bang Haris juga? Setelah akhirnya muncul sih udah pernah. Kenapa kok milih ke Bang Haris waktu itu Papa? Mungkin punya cerita soal ini? Oh kalau awal mulanya aku nggak begitu tahu. Kayaknya sebenarnya kalau yang harusnya sih Bang Haris yang ketemu Papa sih waktu itu. Oke. Bukan atas keinginan Papa. Jadi soal narkoba nggak cerita yang lain? Nggak.
Tapi soal kehidupan, bagaimana kemudian keluarga, ya sebagai ayah untuk bertanggung jawab terhadap anak-anaknya ke depan. Betul, itu yang papa concern banget sih di situ. Dan sekarang setiap tadi disebutkan ya, ada 5 istri, setiap istri punya 1 anak, kecuali yang terakhir ada 2, berarti kan total ada 6 anak ya? 4. Kan 1, 2. Yang terakhir itu belum punya anak. Oh, yang terakhir, yang 2 nih yang keempat, yang 2 anak? Enggak ada yang 2 anak, semua tunggal semua. Oh tunggal, jadi tunggal semua. 4 anak ya? 4 anak. Oh yang kelima ini belum punya anak? Belum punya anak karena menikahnya dalam lapas. Dan dalam kondisi istrinya masih menjalani masa hukuman kan. Oh istrinya terpidana sekarang, juga? Terpidana juga sampai sekarang. Kasus apa? Narkoba juga sama papa, bareng sama papa. Tapi pengedar? Maaf, pemakai atau pengedar? Pengedar. Hukumannya bukan hukuman mati? Bukan hukuman mati. Tapi waktu itu bareng sama papa. Oh kasusnya ditangkap bareng sama papa? Sama papa barengnya. Boleh tahu namanya siapa? Namanya Heni sih, nama panggilannya Heni. Nama panjangnya? Heni Rosyanti. Dan itu belum pernah terungkapkan sebelumnya? Belum pernah terungkapkan. Ini baru pertama kali? Iya. Dan sebenarnya udah ada beberapa yang tahu sih sebenarnya, karena waktu itu media sempat dijadiin sorotan publik juga, karena tertangkapnya bareng istrinya di situ. Oh oke. Gitu. Heni Rosyanti. Iya, makanya kan waktu itu setelah istrinya tertangkap juga, tapi masih beredar berita-berita yang pakai ruangan-ruangan begitu sama ini sama itu. Gitu. Sempat tanya juga Papa soal itu? Sempat. Ya, Papa tanya gimana waktu itu? Kan itu agak sensitif juga nanya ke Bapak gitu loh. Saya nggak bisa bayangin soalnya. Papa yang nyodorin waktu itu karena. Oke, gimana? Ini berita Papa lagi rame ya gitu. Itu di Lapas Cipinang kan? Di Salemba kayaknya itu. Di Salemba ya, oke. Salemba betul. Salemba betul. 2015 kalau nggak salah. Oke. Nah, itu makanya Papa bilang berita lagi. Iya kata Papa pacaran, aku masih bercanda. Itu ada bercanda. Udah gak usah percaya, bohong itu. Nggak pernah Papa gitu-gitu. Kan udah ada ini gitu, udah ada istrinya. Istri waktu itu ada di sebelahnya? Ada. Kok bisa pakai ruangan? Kan lagi kunjungan. Oh kunjungan. Kita kunjungan. Itu istrinya yang kelima maksudnya? Yang kelima. Kan lagi di hukuman juga? Kita satu lapas Papa tuh sama istrinya. Oh di Salemba? Dulu tuh masih kita malah ketemu awal tuh di BNN Cawang itu. Istrinya juga di situ. Enggak, waktu nunjukin kan ada di Salemba dong Papa? Iya. Sebelahnya ini ada istrinya. Bareng Pak. Bareng. Kan istri lagi hukuman juga kan di Salemba nggak ada. Oh nggak, berarti dia yang di Cawang. Oh di Cawang. Di Cawang. Nah yang Salemba tuh nggak ada istrinya. Iya. Nggak ada istrinya. Tapi ada istrinya yang kedua. Mama kandungku ikut juga gitu. Oke. Mama sempat cerita apa soal Papa? Mama yang mana nih? Yang kedua. Bingung nih. Mama yang mana? Aku juga kadang bingung nih mama. Mama yang kedua. Mama yang kedua. Karena mama ini juga nggak begitu lama sama Papa. Jadi taunya pas Papa masih mudanya. Lebih ke pergaulan Papa yang dulu sih. Ya bandelnya, playboynya, kayak gitu-gitu. Jadi abis nikah, lahirin anaknya dibawa, istrinya nggak dibawa? Istrinya nggak dibawa, tinggal. Di Bangka Belitung waktu itu? Di Bandung. Oh di Bandung. Di Bandung. Dibawa ke Bangka Belitung anaknya? Dibawa ke Bangka Belitung. Nggak cerai, nggak apa itu ya? Nggak cerai, nggak ada. Ya bener nggak ada cerai. Papa nggak nanya waktu, Papa kok nggak ketemu mama gimana nih? Nggak tahu. Di saat itu, jadi aku mikirnya istri Papa yang ketiga adalah ibu kandungku. Oke. Kan umur sebulan, terus tiba-tiba udah disodorin dengan panggil ini mama. Oh mikirnya ini ibu kandungku, gitu yang di Bangka Belitung. Sampai ada punya adik yang di Bangka Belitung, ya mikirnya itu keluargaku. Sampai ada harus dipindahin lagi ke Jakarta, terpisah sama yang istri ketiga, baru di situ mempertanyakan ke keluarga. Istri ketiga itu yang di Cirebon? Yang di Bangka Belitung, yang keempat yang Cirebon. Oke. Tapi aku nggak pernah tinggal sama yang Cirebon, langsung dari Bangka Belitung tinggal sama tante, kakaknya Papa. Oke, jadi punya istri 5, 4 anaknya sulung semua. Tunggal semua, betul. Anaknya sulung semua, tunggal semua. Betul, nah, makanya salah satu hal yang waktu itu menjadi kejanggalan adalah kan salah satu permintaan Papa adalah untuk ketemu istrinya yang terakhir itu. Tapi kan akhirnya tidak bisa dipenuhi sama pihak di pihak sana gitu. Pihak lapas ya waktu itu? Pihak lapas. Di Nusa Kambangan? Nusa Kambangan. Jadi ketemu waktu itu cuma sama keluarga Papa. Oma, tante, kakaknya yang cowok. Dua kakaknya. Oke. Dan ya itu bisnisnya sendiri gitu kan, karena nggak melibatkan keluarga yang lain juga kan? Sebenarnya akhirnya ngelibatin sih sebenarnya, ngelibatin om waktu itu, ada om juga yang meninggal. Ketangkap juga. Jadi di saat Papa ketangkap tuh ada satu saudaranya kena juga. Satu saudara, satu istri, dan Papa. Bertiga waktu itu. Tapi saudara itu, om itu nggak dihukum mati? Seumur hidup.
Seumur hidup? Waktu itu seumur hidup, tapi akhirnya meninggal di lapas. Oke. Lebih dulu setelah papa sih itu. Kalau yang istri kelima, Henny tadi, hukumannya berapa tahun? Terakhir sih sekitar 15 tahunan. Berarti sebentar lagi harusnya keluar? Harusnya udah keluar harusnya. Bebas bersyarat ya, bebas karena 2/3 hukuman dan remisi. Oh, tapi tidak dapat remisi ya kalau narkoba? Kurang tahu tuh. Oke. Tentu itu bisa dicek lagi nanti. Iya, betul. Tapi bahwa pernah cerita seperti itu, oknum jenderal dan sebagainya, cuma nggak pernah cerita detail, hanya dia menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh dia ke Haris Azhar benar adanya. Betul, karena papa tuh nggak pernah mau ngenalin dunia dia. Emang papa nggak pernah bohong? Kalau sama aku belum pernah merasakan bohongnya seorang papa. Dari papa bohong nih aku nggak pernah. Misalnya lagi di mana nih? Lagi di sini Pak. Pak lagi di mana? Lagi di Surabaya. Ternyata dicek, oh bukan Surabaya misalnya. Di saat itu nggak pernah ketemu hal-hal kayak gitu. Jadi apa yang papa sebutin aku selalu percaya. Fikri nggak pernah sekalipun mendapati papa berbohong? Papa berbohong nggak pernah sama Soal narkoba misalnya, papa bisnis apa sih? Bisnis ini kok, itu kan berbohong. Nah di saat itu mungkin lebih ke menutupi kali ya. Oke, kalau jujur, karena aku masih umur berapa? Itu masih umur. Jadi nggak cerita, tapi tahun. kalau cerita nggak pernah bohong? Iya. Oke, jadi nggak pernah bohong, tapi juga nggak jujur kan? Iya, ya. Betul. Kalau beda kan, ketika ditanya, iya, betul ya. Gitu. Ketika ditanya, maka jawabannya selalu jujur. Betul. Tapi kalau nggak ditanya, dia nggak terbuka. Betul, lebih nggak terbuka kali ya. Iya. Karena setelah aku nanya tentang narkoba, dia selalu jawab gitu. Jawabannya? Selalu jawab jujur gitu, kayak aku nanya dulu, papa pertama kali tuh kenapa bisa begini? Cerita dia semuanya? Oh cerita tuh, kayak gitu-gitu. Dari tahun berapa sih dia narkoba? Papa tuh ya mulai dari papa nggak pernah nyebutin tahunnya, tapi dari masa sekolah sih papa. Dari masa sekolah tuh papa bandel, SMA. Oke. Udah bandel. Di Surabaya waktu itu ya? Udah make-make, akhirnya papa di lingkungan, terus didorong di Surabaya tuh. Dulu kan masih hal yang mudah ya narkoba tuh, nggak sesulit sekarang kayak gitu. Soal papa cerita kayak gitu. Jadi dari SMA udah kenal dengan narkoba dan terus bisnis narkoba, kurang lebih begitu ya? Dulu sih mungkin bandel-bandel mungkin pemakai sampai mungkin akhirnya punya mungkin papa melihat ada satu rongga nih gitu, ini satu lubang buat dia jualan kayak gitu. Tapi kaget juga ya, papa bandar narkoba besar loh, ya luar biasa, jutaan pil ekstasi. Tapi ke anaknya selalu bilang jangan lupakan sholat dan selalu sholat 5 waktu. Betul. Meskipun dianya juga yang dilihat ya beribadah juga, betul ya. Nggak sempat nanya, papa kok ibadah tapi narkoba juga? Nggak pernah nanya itu. Nggak berani juga sih nanya kayak gitu. Karena kan narkoba ngerusak Pak, bukan hanya ngerusak orang banyak nih Pak. Kenapa papa tega begitu misalnya? Kayaknya kalau papa tuh karena menurut aku pribadi sih karena faktor dia sebenarnya nggak mau. Dia nggak mau sebenarnya. Tapi harus dilakukan. Tahu dari mana? Karena melihat selalu papa tuh bilang ini bukan mau papa, ini bukan mau papa, ini bukan mau papa. Selalu keluar kalau misalnya kita lagi bahas narkoba. Pokoknya dia harus ingat ini bukan papa yang mau, tapi keadaan yang mengharuskan papa kayak gitu. Kenapa? Kan ada bisnis optik, ada toko HP, bahkan di beberapa kota nggak. Mungkin ada tuntutan dari pihak-pihak lain, mungkin ada pihak-pihak lain yang menuntut papa untuk melakukan hal itu, kita nggak. Saya sih nggak tahu mungkin ya. Pihak besar, Anda menduga itu? Pastinya harusnya untuk skala sebesar papa sih, mungkin pihak yang lainnya pasti lebih besar sih. Arti papa digunakan sebagai alat untuk menjadi pengedar dari pihak-pihak yang lebih besar lagi. Bisa jadi seperti itu. Saya yakin Anda pasti Anda bisa jawab jujur soal itu, tapi Anda nggak mau terbuka soal ini. Bisa jadi. Papa pernah menyerempet cerita soal itu meskipun tidak secara gamblang. Betul. Sekali lagi, Papa pernah cerita soal itu betul, tapi tidak menggamblang. Lebih ke mungkin mengasih isyarat-isyarat seperti itu. Bahwa ada sosok besar yang berada di balik Papa. Betul. Sehingga Papa harus melakukan itu. Ya. Bukan soal duit pribadi yang dia ingin kumpulkan sendiri. Kita nggak pernah ada masalah tentang keuangan sih. Tanpa narkoba pun bisa hidup? Bisa hidup, karena Dan cukup maksud saya? Sangat cukup. Sangat cukup? Dari sebelum papa bergerak di bidang narkoba, kakek itu udah keluarga yang berada. Punya kapal, beberapa kapal apa? Kapal pengiriman barang. Oke. Dulu karena dan masih ada setelah enggak, setelah aku beranjak dewasa, setelah opa nggak ada sih udah nggak ada. Opa nggak ada tahun berapa tuh? Kayaknya sekitar 2010 mungkin sekitar. Artinya setelah
Ya kalau kan narkoba dari sebelumnya itu kan. Tapi Opa tuh sempat sakit 5 tahun 7 tahun yang udah nggak pernah beroperasi di kerjaan itu lagi gitu. Ya artinya dari keluarga berada lah gitu. Iya betul. Jadi kalau soal uang ya berlebih semua ya. Makanya dulu kan ada satu isu bahwa Freddy Budiman itu mulai dari copet, kayak itu tuh udah padahal dari orang kaya gitu ya. Kalau kita berkecukupan lah. Berkecukupan. Terus ya normal aja sebenarnya. Iya. Papa jadi boneka sosok besar, kurang lebih begitu ya? Saya cukup sepakat sih sama statement itu sih. Kalau melihat dari segala. Ya tentu Papa juga mendapatkan keuntungan dari situ pasti. Iya, gitu. Tapi kemana uang itu kan uang narkoba besar? Papa selalu berbicara tentang uang juga ya di publik juga tentang uang yang diberikan ke pihak A, ke pihak B. Cuman sejujurnya keluarga itu tidak pernah merasakan duit Papa. Oh ya? Kamu misalnya? Aku sih ngerasa tidak pernah karena tante punya bisnis garment yang sangat besar di saat itu. Terakhir sampai tahun 2013. Merek terkenal atau apa? Jadi kita supply. Ya mungkin kayak brand-brand besar itu produksi di pabrik itu. Oh, dikontrak oleh brand besar. Dan itu brand-brand luar negeri semua. Brand-brand yang boleh nggak sebut, nanti kita sensor kok. Oke. Terus mobil semua. Apanya nih ininya? Merch-nya. Oh, pokoknya kita tuh official yang di seluruh negara tuh kita yang produksi. Oh ya, di Surabaya? Di Jakarta, di Cengkareng. Oh. Nah, oke, ini ada satu fakta, jadi Papa tuh dibilang punya pabrik narkoba di Cengkareng. Itu garment semuanya? Itu bener, itu garment. Memang garment itu waktu itu adalah bangkrut pada akhirnya. Karena waktu itu masalah internal dari pabriknya, yang Papa tuh nggak pernah ikut campur sama sekali. Sempat ada waktu itu malah, tapi nggak tahu ceritanya gimana, tiba-tiba ada narkoba di dalam pabrik itu, gitu. Karena waktu itu aku sempat nonton reka ulang gitu, dia berada di pabrik itu. Olah jadi TKP gitu olah TKP gitu di pabrik itu. Nah pas aku make sure ke tante, memang Papa tuh nggak pernah. Jadi dari keluarga berkecukupan, keluarga yang lain juga berkecukupan, punya pabrik, punya kapal. Iya. Ya kalau secara logika nggak masuk akal sih, gitu, kecuali serakah kan begitu ya. Betul. Kecuali serakah. Tapi bicara soal tadi ada sosok besar, pernah cerita nggak sih Papa tuh sosok besar siapa? Nggak pernah sih Papa nggak pernah banget sih. Malah aku mungkin hanya tahunya dari berita aja mungkin, kayak misalnya kayak sosok yang aku duga-duga sebagai seorang sosok kayak yang di luar negeri yang kayak gitu-gitu kan. Aku lebih tahunya malah lebih banyak dari berita. Maksudnya luar negeri? Orangnya gitu, yang katanya ada di Cina kayak gitu-gitu. Oh, oke. Jadi bukan orang Indonesia juga? Mungkin bisa jadi juga kan, bisa jadi. Orang Indonesia juga, orang luar negeri juga, orang luar negeri kerjasama, sosok besar. Iya. Aktornya di lapangan adalah Papa. Betul. Karena kayaknya menurut sudut pandang aku, Papa nggak mungkin deh sebesar itu, kayaknya nggak mungkin. Kalau tanpa adanya dorongan-dorongan dari pihak-pihak lain. Jadi sosok-sosok besar itu, bos-bosnya itu mungkin sampai sekarang nggak tahu siapa. Nggak tahu siapa. Dan nggak tertangkap. Nggak tertangkap. Pastinya nggak tertangkap karena. Fikri yakin soal itu. Maksudnya bahwa Papa ada sosok besar di baliknya. Yakin, dan sosok itu siluman. The Godfather gitu ya. Iya. Dan itu nggak tertangkap sekarang. Nggak tertangkap karena kan berita Papa selalu berada di posisi paling atas kan di semua berita manapun. Dan Papa pernah menyiratkan informasi bahwa ada sosok besar di belakangnya. Betul. Oke. Ya mungkin bisa ditanyakan juga ke Bang Haris, mungkin ada yang disampaikan mungkin. Iya, dan itu bukan hanya satu negara, bisa lintas negara juga. Betul, karena Papa kan juga lintas negara juga kan, Asia. Iya. Oke, ini luar biasa sih. Pelajaran apa yang bisa disampaikan dari seorang Freddy Budiman, ayahanda ya. Bagaimanapun juga saya selalu menyebutkan, mungkin orang awalnya baik, lalu pernah terjerumus ke kubangan yang paling kotor sekalipun. Tapi yang dilihat adalah akhir dari sebuah kehidupan seorang manusia. Dan yang kita tahu, kehidupan seorang Freddy Budiman di masa akhirnya, meskipun harus menjalani proses eksekusi mati, tapi hal yang luar biasa ia dapatkan. Yakni, ya harus saya katakan, konon ya, tentu harus dicek lagi saya ke Anda, taubat dan kemudian ia menyesali perbuatannya. Betul seperti itu? Iya, betul banget. Apa yang bisa disampaikan terkait sosok Papa soal ini? Mungkin dari sosok Papa tuh banyak ngasih pelajaran buat diri aku juga sih. Dan aku selalu beranggapan eksekusi mati ini adalah salah satu
punya salah satu hal positif juga di hidup aku. Hal positif Menurut aku ada juga karena mungkin diri aku tuh mungkin dulu berbeda sebelum ada eksekusi. Jadi anak bocah yang lebih manja terus nggak bisa bergerak sendiri. Tapi setelah adanya kejadian eksekusi mati ini, papa banyak banget ngajarin aku satu hal, itu ya jadi lelaki itu harus berani bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Terus papa juga selalu ngasih pesan, bagaimanapun jadi laki-laki itu tidak boleh menangis, harus benar-benar apapun yang kamu lakukan berani bertanggung jawab dan jangan pernah nangis. Jangan pernah nangis. Padahal laki-laki boleh loh nangis. Ya mungkin boleh, tapi nggak tahu papa selalu mendidiknya kayak gitu, nggak boleh nangis. Jadi nggak pernah nangis sekarang? Setelah kejadian itu nangis terakhir aku tuh. Hanya satu kali itu aja? Hanya satu kali itu setelah papa. Karena pada saat itu kan aku nangis kan. Papa meluk, papa bilang, nangis aja kalau sekarang. Keluarin aja sekarang nangisnya. Habisin sekarang ya. Tapi janji sama papa setelah Dede keluar dari lapas ini, Dede nggak boleh nangis. Itu jadi ya mungkin aku jadi sekarang bisa berjuang, akhirnya bisa berjuang terus sampai di tahap ini ya aku ngerasa ya tanpa ada dorongan hal itu mungkin aku nggak bisa sampai di titik ini kayak gitu. Baik, Fikri Fernanda Budiman. Cerita yang sangat menarik yang kemudian kita bisa ambil ya. Dan masih banyak ternyata teka-teki yang dimiliki oleh ayahanda. Yang kita tidak tahu kebenarannya. Meskipun secara tersirat dan tersurat disampaikan oleh anaknya. Terima kasih sekali lagi. Semoga ini menjadi pelajaran yang luar biasa bagi kita semua. Jauhi narkoba. Ya, itu hal yang pasti. Betul sekali. Karena tidak ada orang yang sehat karena narkoba. Dan tidak ada orang yang beruntung karena narkoba. Betul. Kenapa tidak beruntung? Mungkin secara materi mungkin dia bisa beruntung karena dapat uang. Tapi dia nggak tahu. Anaknya bisa kena. Betul. Keluarganya bisa kena. Bahkan negerinya bisa hancur karena ulahnya. Betul. Dan untuk sosok Freddy Budiman, dan untuk sosok Freddy Budiman tentu punya cerita yang luar biasa dari apa yang kemudian disampaikan hari ini. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari, baik dari sisi negatif yang kemudian kita harus jauhi, maupun dari sisi positif yang kita bisa ambil hikmah di baliknya. Terima kasih. Siap, Mas. Dede Fikri Fernanda Budiman, putra pertama. Kedua. Putra pertama tuh. Betul, putra pertama ya. Ya. Tentu istri dari istri kedua, tapi putra pertama, laki-laki pertama dari seorang Freddy Budiman. Sehat selalu dan sukses. Terima kasih, Mas. Saudara, itulah episode Aiman Wicaksono bersama Fikri Fernanda Budiman. Saya Aiman Wicaksono dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.